Mata Baktiar berkaca-kaca, pandangannya mengikuti setiap gerakan Surya yang tertatih meninggalkan rumah. Sejak kecil, ia sudah menganggap Surya seperti adiknya sendiri. Hati Baktiar terasa tercabik melihat senyum bahagia Surya tadi pagi kini berubah menjadi air mata. Saat mendengar isak tangis keluarga Surya, terutama sang istri yang baru dinikahinya, hatinya semakin pedih. Momen sakral yang seharusnya dipenuhi sukacita kini berubah menjadi tragedi yang memilukan. Tidak ada malam pertama buat pasangan pengantin itu. Surya harus kembali ke sel tahanan Mapolres. Kasus foto-foto Syur mirip Virta dan Daven telah mengantarkannya ke jeruji sel Mapolres. Baju pengantinnya yang masih harum kemenyan tadi pagi kini diganti dengan seragam tahanan yang dingin dan kasar. Tangannya mengepal erat, kuku-kukunya menancap ke telapak tangan, menahan gejolak emosi yang hampir meledak. Dikawal petugas, Surya dan Baktiar dibawa pulang ke Mapolres dan kembali dimasukkan sel. Sabar Sur, nanti juga indah pada akhirnya, kata Baktiar, suaranya terdengar lemah. Surya terdiam, matanya menatap kosong ke arah dinding sel. Kata-kata Baktiar bagaikan angin lalu. Dalam hatinya, ia bertanya-tanya, apakah ada lagi yang indah setelah ini? Tiba-tiba pintu sel terbuka, membuyarkan lamunannya. Seorang pemuda baru dimasukkan ke dalam sel. Baktiar sepertinya mengenal pemuda itu. Loh, kamu kan yang jual HP ke saya? Pemuda itu hanya mengangkat bahu acuh tak acuh lalu duduk di sudut sel. Matanya menatap kosong ke lantai. Baktiar mengepalkan tangannya, urat-urat lehernya menegang. Amarahnya membuncah seperti air yang meluap. Bangsat! Gara-gara kamu, Surya harus merasakan penderitaan seperti ini. Raung Baktiar, suaranya bergetar karena emosi. Amarah membara di dada Baktiar. Tangannya mengepal erat, siap melayang ke wajah pemuda itu. Namun, Surya dengan cepat meraih tangannya, mencegah tindakan gegabah itu. Bah, jangan! Kita sudah dalam masalah. Jangan tambah buruk lagi. Ujar Surya, suaranya terdengar lembut namun tegas. Baktiar menghela napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menatap tajam ke arah pemuda itu. Namamu siapa? Tanyanya dengan nada dingin. Andi Bang. Jawabnya, suaranya datar. Baktiar mengerutkan kening. Andi, kamu dapat HP ini dari mana? Jangan bohong, kita sama-sama tahu ini bukan HP sembarangan. Andi terdiam sejenak, matanya menghindar. Tiba-tiba pintu sel terbuka, seorang petugas masuk dan memanggil nama Andi. Ayo ikut saya. Perintah petugas itu. Andi berdiri, wajahnya pucat. Beberapa saat kemudian, Andi kembali ke sel, namun raut wajahnya terlihat lebih tegang. Polisi akhirnya menetapkan 3 tersangka kasus penyebaran foto-foto Syur mirip Virta dengan Daven, yakni Baktiar, Surya, dan Andi. Di dalam tahanan, ketiganya saling menyalahkan. Baktiar menuduh Andi sebagai dalang utama, sementara Andi balik menuduh Baktiar yang memanfaatkannya. Ketiga tersangka pun harus menghadapi bukan hanya proses hukum, tapi juga konflik internal di antara mereka. Setelah ada 3 tersangka, polisi bekerja cepat. Berkas ketiganya dinyatakan lengkap dan dilimpahkan ke kejaksaan. Dari kejaksaan, selanjutnya dibawa ke pengadilan untuk disidangkan. Setelah melalui beberapa agenda persidangan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis kepada ketiga terdakwa kasus penyebaran foto itu masing-masing 1 tahun penjara. Meskipun vonis sudah dijatuhkan, dampak dari kasus ini akan terus menghantui kehidupan mereka. Virta dan Daven harus berjuang untuk memulihkan nama baik mereka, sementara keluarga Surya dan Baktiar harus menghadapi stigma sosial. Mendengar vonis itu, air mata tak terbendung mengalir di pipi istri Surya. Ia memeluk erat Surya, seolah ingin menghentikan waktu. Aku akan selalu menunggu, sayang. Bisiknya lirih. Di sudut ruangan, Ibu Andi menyeringai sinis. Namun,
Di saat yang sama, Ibu Surya mengulurkan tangannya untuk menenangkan Ibu Andi. Kita semua adalah korban dalam kasus ini, ucapnya lembut. Sidang perkara ini juga mengundang perhatian warga. Dari sidang pertama, mereka selalu mendatangi pengadilan. Sebagian karena penasaran apakah foto-foto Syur itu benar-benar foto Firta dengan Daven. Harapannya Firta dengan Daven juga dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan. Nyatanya mereka tidak pernah melihat sosok Firta dan Daven di pengadilan hingga sidang putusan. Kok Firta dan Daven gak dihadirkan dalam persidangan? Ada apa ini? Jangan-jangan ada yang disembunyikan, ujar salah satu warga yang mengikuti persidangan, suaranya penuh kecurigaan. Keesokan harinya, sidang vonis perkara penyebaran foto Syur mirip Firta dengan Daven menjadi headline koran lokal. Firta yang membaca berita itu merasa lega. Ini adalah awal dari kehidupan baru, gumamnya. Ia berharap kasus ini menjadi pelajaran bagi semua orang, terutama generasi muda, tentang pentingnya menjaga privasi dan martabat diri. Sudah bisa tersenyum Pak Daven? Tanya Firta ke Daven saat berada di ruang kerjanya. Daven juga sudah mendengar sidang vonis itu. Ia pun merasa lega karena dirinya tidak sampai diperiksa. Saya sangat bersyukur atas bantuan Ibu dalam mengatasi masalah ini. Ibu benar-benar penyelamat. Ini adalah pelajaran berharga bagi kita berdua. Kita harus lebih berhati-hati ke depannya. Untung saja kita berhasil keluar dari lubang ini, Bu. Saya kira kita akan terjebak di sana selamanya, ujar Davan sambil tersenyum. Kita sudah lepas dari masalah hukum kasus foto. Jangan sampai jatuh lagi dalam lubang yang sama, ujar Firta. Ibu sangat pintar dalam menangani situasi ini. Saya benar-benar kagum dengan kecerdasan Ibu, puji Davan. Kita memang bisa lolos dari jerat hukum, tapi hukuman yang lebih berat justru kita terima. Aku merasa dihukum oleh orang-orang yang paling kusayangi, terutama Mas Dias. Sejak foto itu tersebar, dia berubah drastis. Kepercayaan yang sudah kita bangun selama ini seakan runtuh seketika. Dia bahkan sampai meragukan kandungan ini, seolah-olah aku telah mengkhianatinya. Padahal, kita sama-sama tahu bahwa kita tidak pernah melangkah sejauh itu. Hanya ada 2 kali kejadian seperti itu, kata Daven, berusaha menjelaskan. 2 kali apa yang kamu maksud, Daven? Tanya Firta, suaranya sedikit meninggi. Daven ragu sejenak, lalu melanjutkan. Aku hanya ingin menjelaskan. Namun, Firta memotongnya. Sudahlah, Daven, aku tidak ingin membahas hal ini lebih lanjut. Masa lalu biarlah berlalu. Yang penting sekarang adalah kita harus mencari solusi terbaik untuk masalah ini. Jika anak ini lahir dengan sehat, tentu saja dia adalah anak Dias. Tapi jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Firta menghela napas. Aku tidak ingin menyalahkan siapapun. Yang penting kita sama-sama bertanggung jawab. Firta beranjak dari tempat duduk. Daven masih terpaku. Kalimat terakhir Firta benar-benar membuat ia tidak bisa berkata-kata. Belum jauh dari ruangannya, beberapa wartawan mencegatnya. Mereka memburu komentar Firta mengenai putusan vonis pelaku kasus foto-foto Syur. Kita menghargai keputusan penegak hukum, ujar Firta, suaranya sedikit bergetar. Ini adalah kemenangan bagi para korban. Lanjutnya, matanya berkaca-kaca. Semoga vonis ini menjadi peringatan bagi siapapun yang berani merusak hidup orang lain. Mari kita bersama-sama menjaga ruang digital yang bersih dan aman. Ini adalah langkah awal menuju dunia yang lebih baik. Lensa kamera terus mengikuti setiap gerakan Firta. Pertanyaan-pertanyaan dilontarkan bertubi-tubi, namun ia hanya membalas dengan senyuman tipis. Cepat, Bu! Bisik Pak Hari sambil membukakan pintu mobil. Firta masuk dengan cepat, matanya memancarkan kelelahan. Terima kasih atas perhatiannya, ujarnya kepada para wartawan sambil melambaikan tangan.
Sementara Daven begitu melihat para wartawan, wajahnya langsung berubah tegang. Ia sudah hafal betul pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan. Ini lagi, gumamnya dalam hati. Ingatannya kembali pada saat-saat sulit ketika kasus itu pertama kali mencuat. Ia langsung menginisiasi konferensi pers khusus untuk membahas pencapaian terbaru pemerintah, berharap bisa mengalihkan fokus media. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk membangun citra positif pemerintah, ujarnya pada sebuah wawancara. Dengan cermat, ia telah menyusun strategi komunikasi yang bertujuan untuk membingkai narasi publik seputar pemerintahan di bawah kepemimpinan Ibu Firta.